Di rumah, serumah dengan ibu. Iya, Ya dengan ibu kan masih ada jarak ya. ada. Ketemu nggak setiap hari? Ketemu. Ketemu ya. Itu masih ada jarak ketemu. Nah ini sama Tuhan tidak ada jarak. Harusnya ketemu dong. Harusnya. Harusnya udah ketemu belum? Belum. Itulah masalahnya. Karena ya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tapi kan lu nggak bisa menjudge diri lu Tuhan. Memang secara harafiah. Nah. Tapi betul nggak, Bah? Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan Satria. nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu konten yang berbeda dari konten lainnya, yaitu konten Kadir yang akan menyajikan satu tayangan atau segmen yang mana di segmen Kadir ini yang mungkin kalau dijabarkan ya, yang artinya adalah kaji diri. Jadi di sini kita tuh akan mencoba untuk mengkaji diri kita sendiri. Kira-kira siapa sih kita? Untuk apa sih kita ada? Jadi kita mencoba untuk mengartikan arti dari diri kita sendiri. Dan kebetulan kita di sini juga bareng sama Abah Ed. Wow. Karena memang kita lagi ada di kediamannya Abah Ed nih. Ya, lagi ada di lereng Gunung Salak. lereng Gunung Salak. Maka ini kondisi sebenarnya luar biasa, sedang Ini dingin ya cuacanya ya. Dingin banget. Dan Kemarau aja sedingin ini. iya, apalagi musim hujan ya. Wah. Hujan. Musim hujan malah anget. Ya, karena nggak boleh selimut. Iya. Kalau saya nggak anget dong. Abah nih. Ya, Jadi sekarang nih kita juga kesini sekalian mau ngeluh sebenarnya. Mau ngeluh sama Abah nih. Karena kalau kita lihat ya Kang Yuda ya, Abah ini nih sebenarnya hidupnya dalam kesederhanaan. benar, sederhana. Jauh dari lingkup perkotaan. Benar. Tapi masih bisa bahagia. Nah, gitu tuh. Sedangkan kita nih udah kerja mati-matian di lingkup perkotaan yang segala halnya itu jadi lebih mudah. Benar. Tapi kok malah kita ngerasa kayaknya susah. Susah gitu. Terus ngeluh mulu rasanya gitu ya. Dan mungkin banyak juga di antara teman-teman semua yang ngerasain hal yang sama. Benar. Kita udah ada di kota besar, pengen nyari apa-apa tinggal GoFood. Di sini mesen GoFood. Wah, Mapsnya itu hijau semua tuh. iya itu motor naik ke sini sehat, turun mesinnya ikut turun. Karena ini susah banget tanjakannya tuh, ekstrim banget untuk kita bisa sampai ke titik ini ya, Bah ya. Iya, iya. Nah itu kuncinya apa sih, Bah? Biar kita bisa lebih dalam artian mungkin lebih menikmati hidup. Ya intinya mah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berketuhanan gitu. Ya, jangan pengen jadi Tuhan. Jangan pengen jadi Tuhan. Iya, capek. Maksudnya gimana, Bay? Maksudnya gimana, Pengen Bang? jadi Tuhan tuh gimana ya maksudnya? Kan nggak mungkin bisa manusia jadi Tuhan. Gimana? Bang. Bisa Karena jadi nggak Tuhan, mungkin kita jadi Tuhan. Makanya jangan mau menjadi Tuhan. Jadi capek. Kapasitas Tuhan kita ambil. Kita Tugas ambil. Tuhan kita ambil. Jadi capek lah. Mengambil tugas Kerjaan. yang bukan hak kita mungkin. Mengambil Iya. kerjaannya Tuhan. Iya, bukan kapasitas kita. Betul. Oh. Nah sekarang gini. Sekarang kerja capek. Capek ya. Gitu. Atas dasar apa? Apa cari uang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk menghidupi ya masa depan diri sendiri lah. Nah itu kan kita pernah nggak belajar tentang bahwa rezeki itu diatur sama Tuhan? Iya. Itu kan udah disiapkan, udah segalanya. Ya. Iya. Nah kita kalau bekerja jangan mencari materinya, tapi carilah kepada ketuhanannya. Jadi ibadahnya. Tapi realistis, Bah, kita kerja kan nyari uang ya. Nyari uang pastinya, nggak Nggak mau ada kita orang ya. yang kerja nggak dibayar tuh nggak ada yang mau. Benar. Betul, itu realistis. Tapi jangan itu yang terfokusnya. Karena dimanapun orang yang bekerja, orang itu serasa rehat pasti bakal mendapatkan sesuatu.
sesuatu itu Sesuatu itu ya rezeki itu sudah disiapkan sama Tuhan. berarti rezeki itu Sebenarnya rezeki itu berarti udah ada nih. Tinggal Iya. mungkin menunggu waktu yang pas. Gitu ya. sama halnya kayak kita nunggu gajian ya, Bah ya. Iya, kita syariatnya dalam bekerja. Nah, bekerjanya jangan untuk mencari duit, ya cari ibadahnya. Oke. Ya kan? Hmm. Maka kalau kita keputusan kepada Tuhan, apapun dengan rezekinya kita terimakan, udah selesai. Ya. Tapi kalau kita atas nama kita, atas nama manusia, nggak digaji, marah-marah. Ya kan? Iya. Iya, iya. Tapi kadang gini, Bah, kita kerja udah, usaha udah lah ya. Nah, Tapi buat kita bisa sampai ke titik yang kita harapkan nih, kayaknya kok berat banget. ya karena itu jadi pengaturan kepada Tuhan. Tuhan sudah ada apa? Kalau pulahnya itu takaran. Dari Tuhan itu sudah ditakar. Ya, kebutuhan kita itu sudah ada, dipastikan cukup. Yang berat itu karena kita mengejar keinginan kita, Bukan kebutuhan ya, bukan kebutuhan. ambisi berarti ya. Ambisi. Berarti yang bikin kita stres itu ambisi kita sendiri. Ambisi. Iya. Sehingga kita itu jadi nggak sinkron ya. Dan merasa diri ini tuh kurang aja pokoknya gitu ya. Iya. Dan keluar dari rasa syukur. Keluar dari syukur. Berarti oke, ya. Dan ini nih pertanyaan penting sebenarnya Bang dari Yuda. Nah, bagaimana cara kita meyakini bahwa memang segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan? Begini, karena sesuatu itu orang yang berkeyakinan itu akan pencariannya kepada Tuhan. Cuma kebanyakannya nih yang Abah pelajari, kita ini terproses kepada mainan dunia. Ya keinginan, wah pengen ini, kan itu berdoa mengharapkan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menjatahkan gitu, sudah memfasilitasi semuanya. Ya, nah kita mengatur lagi meminta. Gitu. Nah doanya itu bukan permintaan kepada apa rezeki atau materi apa segala macam harus dipenuhi sama Tuhan, kan Tuhan sudah memenuhi. Tapi berdoa itu untuk ibadah, untuk mendekatkan, ibadah itu mendekatkan dan mencari tahu siapa Tuhan. Nah itu tuh mencari tahu siapa Tuhan. Iya, kebanyakan kan mencarinya duit, Tuhan diabaikan. Iya. Ya kan? Karena secara harfiah kita tidak akan mungkin bisa tahu Tuhan itu siapa. Iya. Tidak akan pernah kita bisa bertemu dengan sosok Tuhan itu. Iya. Gimana caranya kita bisa ketemu sama Tuhan? Oke. Ini agak ekstrim nih pertanyaannya. Ini tanyanya kalau dijawab isi daging semua nih ya. Ekstrim nih pertanyaannya. Nah, sebenarnya makanya ada keterangan gimana? Saudara yakin, kita yakin adanya Tuhan. Yakin. Dari mana keyakinan itu adanya? Karena tidak mungkin ada kita kalau tidak ada Tuhan yang menciptakan, Sang Maha Pencipta kan. Oke, itu salah satu substantiasi atau definisi lah ya, yang mengarahkan situ. Tapi secara esensi belum mencapai, makanya itu tidak akan dapat ketenangan jiwa. Ya, segala sesuatu kita malah mengatur Tuhan, bukan kita diatur sama Tuhan. Tahu sistematik tentang sebuah sistem? Iya. Manusia sebuah program sistem dibikin kayak algoritma gitu ya. Ya, manusia pun sudah bisa membuat algoritma, sistem, sistematika untuk sebuah pekerjaan. Ya, untuk bikin program. Apalagi Tuhan yang sudah menciptakan kita. Lebih canggihnya mana? Maha canggih, maka. Iya, teknologi super canggih. Iya, kenapa kita nggak mempercayakan? Percaya. Iya, tapi tidak yakin. Iya. Kenapa? Kalau yakin segala sesuatu memasrahkan kepada Tuhan. Kalau kata Muslim lah hawala itu memasrahkan. Nah, memasrahkan itu bukan angkat tangan tidak itu. Kita harus semangat mengerjakan segala pekerjaan. Tapi setelah hasilnya, monggo Tuhan. Hanya Engkau lah yang berhak. Kita hanya berusaha ya. Nah, hanya berusaha. Masalah hasil biar Tuhan yang atur. Biar Tuhan yang. Berarti lu udah ketemu nih sama Tuhan. Belum. Ini, kalau kasih gini. Karena gini, Bah, kalau bicara soal Tuhan ya, biar Tuhan yang atur. Saya ini udah berusaha kerja keras mati-matian lah ya, Bah. Ya. Buat mencapai apa yang saya mau. Nah, Tapi
Iya, bukan hasil yang saya dapat. Ya. malah tambah banyak. Banyak masalah. Berarti kan Tuhan itu jahat dong sama saya. Kok jahat banget sih Tuhan sama saya? Kalau misalkan emang Tuhan itu baik ke saya, kenapa Ya. saya dikasih masalah? Gini, bagaimana kalau begitu? Oke lah, ya. Karena Tuhan maha segalanya. Bisa aja maha jahat kan gitu. Oke? Kan maha segalanya. Oh iya. Oh Ya. Iya. Kalau tidak kan kita makhluknya, ciptaannya. Kalau dijahatin ya tergantung asumsi kita. Mau Tuhan menjahatin ya pasti menjahatin. Kenapa? Bagaimana tidak menjahatin? Karena Tuhannya dianggap babu. Oh, Ya kan? cuman Dia atur diminta-minta. sama kita. Oh, Tuhan berikan aku begini. Oh, Bagaimana iya, tidak iya. jahat coba? Berarti kita sendiri yang jahat sebenarnya. Kita sendiri yang jahat kepada kita. Iya. Yakin nggak adanya Tuhan? Yakin. Oke, kalau yakin. Kalau yakin nggak Tuhan tidak ada jarak dengan kita? Yakin, karena Yakin. batas antara kita dengan Tuhan hanya sebatas urat nadi. Oke, nah. Di rumah, serumah dengan ibu. Iya, Ya, dengan ibu kan masih ada jarak ya? ada. Ketemu nggak setiap hari? Ketemu. Ketemu ya? Itu masih ada jarak ketemu. Nah ini sama Tuhan tidak ada jarak. Harusnya ketemu dong. Harusnya. Harusnya udah ketemu belum? Belum. Itulah masalahnya. Ini agak bingung nih. Ya. Kang. Ini kayaknya harus dimaknai lebih dalam ini. Iya. Iya kan nggak ada jarak dengan antara. Ah, Berarti ada setiap saat dong. Nah itu caranya gimana, Nah, Bang? kalau ada setiap saat, berarti harus ketemu. Harusnya ketemu dong. harusnya ketemu, Oke. tapi nggak pernah nemu. Iya. Tapi secara logika kalau ada setiap saat tidak ada jarak, berarti harus ketemu dong. Ya kan? Harusnya. Harusnya kan. Tapi belum menemukan. Belum nemu. Itu masalahnya. Terus gimana? Solusinya? Gini dulu, jangan dulu solusi. Oke. Nah, kan seru nih. ini tadi menanyakan dengan kebingungan. Iya. Nah, kalau kita sudah menemukan Tuhan, karena tidak ada jarak dengan antara, maka kita bertanya bukan Satria nanya ke Abah solusinya. Tanya sama Tuhan lah. Tuhan kan maha. Masalahnya mana? itu masalahnya di dalam otaknya. Berarti otak saya yang bermasalah. Kang. Hello. Tapi masalah berarti. Otak saya yang bermasalah nih. Masalahnya di mana coba? Di mana? Kiblatnya kepada barat. Sementara orang tua kita, ya yang di timur tidak dipelajari ajarannya, malah mempelajari ajaran-ajaran dari budaya barat. Oh. Ya kan? Oh, sadar mulai dari situ. Iya, udah mulai paham nih. Oke. Oke. Oke, ya. Oke, udah mulai paham nih. Nah, Berarti kita mindset, mesti, pola pikir. mindset kita nih sama kita mesti bisa membenahi Bisa. sesuatu yang ada di kepala kita sendiri. Betul. Dalam artian mungkin kita harus bisa Aku. membenahi diri kita sendiri dulu Betul. untuk bisa ketemu dengan Tuhan itu. Betul. Dan jangan ngatur Tuhan. Iya. Iya. Itu juga kan. Ya, kita kan bilang gitu. Defrag dulu dong. Program-program yang ada kita itu terkontaminasi sama doktrinisasi dari barat, budaya barat. Oke. Ya. Iya. Ketemu nih. Ah. Oke. Nah, pelajarannya sebetulnya nggak usah dalil yang banyak. Kita bukan orang pesantrenan kok. Cuma sedikit pengetahuannya. Ya, kita buka itu Abah Defrag deh. Buka kuncinya ya. Sebetulnya ilmu-ilmunya sudah ada di kalian itu. Ya, karena sudah tersebar. Al-Quran, hadis apa segala macam sudah tersebar. Benar. Cuma kesederhanaan itu jangan berbelit-belit lah. Tahu nggak garam? Tahu. Oke, garam itu objeknya seperti apa? Kristal. Kristal. Secara vision mata kita membentuk kristal. Secara fisik. Oke, nah garam itu kita rasain deh. Rasanya gimana? Asin. Oke. Abah tanya, objek asinnya ada nggak? Enggak. Ada wujud asin. Wujudnya nggak ada objeknya. Enggak ada. Asinnya ada nggak? Rasanya? Ada. Oh iya, rasa ada. Berarti ada dong. Tapi goib kok. Nah makanya goib itu bukan tidak ada tapi nggak kelihatan. Dengan apa? Dengan mata ini. Oh. Oke, kesimpulannya ketemu. Nih Kang Gyur. Kesimpulannya ketemu. Ah, apa tuh lo simpulannya? Karena Tuhan itu dekat banget dengan kita. Saking dekat ya kita tidak bisa melihat. Tapi bisa. Tapi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan. Nah, itu. Dengan Darah kita masih mengalir dalam tubuh. Apa? Kita masih diberi Saluran nafas. napas. Tubuh? masih bisa bergerak dengan normal. Ya. Iya. Wah,
Jadi selama ini pemahaman saya yang salah. Pemahaman. Maka cari di situ cari guru orang tua yang benar-benar mengarahkan kepada. Nah, itu apa? Iya. Misalkan sudah ketemu dengan Tuhan, apa harus mencari yang lain lagi? Enggak. Kan sudah maha kaya ya. Iya. Pengajuan aja aplikasi ke kan maha kaya Tuhan. Iya. Dan orientasi di dalam pikirannya, mindsetnya, kaya materi itu, kaya rezeki itu bukan hanya di materi dunia. Ya, kesehatan. Iya. Ya. Berarti rezeki itu tidak hanya tentang uang. Itu masalahnya. Kayak kita mungkin bisa makan tuh rezeki. Rezeki. Bisa nyampe sini rezeki. Kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik itu rezeki. Masih bisa napas rezeki. Wah, iya ya. Itu Kok ya. nggak kepikiran ke situ ya? Ya itu makanya jauh-jauh putar. Sementara titik pangkalnya dari Nusantara ini keilmuan sebagai mengenal kepada ketuhanannya karena terbelokkan nih dengan pencarian ya kapital ya margin uang dan uang ya. Memang uang butuh harus dicari ya karena itu sebagai alat. Untuk kita bisa mencapai ke satu kebahagiaan. Iya, kemudahan untuk mencapainya kan gitu. Alat tukar yang sangat mudah. Itu. Nah, sementara keyakinannya jangan dihilangkan dong. Ya. Nah, ajaran daripada leluhur, maka para pemuda itu kalau pengen sakti, kembalilah kepada ajaran-ajaran para leluhur, para yang sudah. Baik-baik cuman Yang ajaran baik-baik. Iya. Oke, udah mulai paham nih saat kita ya. Iya. Wah, ini ilmunya Berarti mungkin bisa kita artikan juga sebagai begini. Lanjut. Maaf kalau salah bisa dikoreksi ya. Iyalah, salah mah wajar. Mungkin begini. Tuhan itu ya kita sendiri. Tuhan itu kita kayaknya kurang tepat ya. Karena ya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tapi kan lu nggak bisa menjudge diri lu Tuhan. Memang secara harafiah. Tapi betul nggak, Bah? Ya, secara Shit. Nanti kita bahas di konten selanjutnya ya kali ya. Yoi. Ini kayaknya Bakal lebih dalam Wah, nih. lebih dalam ini. Makin dalam. Iya, karena aku adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah aku. Apakah Lantas benar? siapakah aku? Iya. Apakah aku Tuhan? Apakah Tuhan itu aku? Saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.